An-Naw'us Tsalits, bentuk yang ketiga. Atau ada pertanyaan mungkin dari akhwat? Yang berarti cukup panjang juga. Jadi kalau saya ringkas, sebenarnya dia sudah cukup diuraikan atau sama penguraian ini dengan apa yang dibahas pada perkara pertama dan kedua, yaitu sufratun au qudratun. Ada pertanyaan dari akhwat? Kira-kira jelas apa yang digambarkan tadi? Jadi dipahami apa yang dari rincian dari pendapat mazhab yang ada, mazhab ulama yang ada, maka cukuplah lihat apa yang datang dari keterangan-keterangan seputar masalah haid itu sendiri. Bahwa apa yang keluar dari darah, dari kemaluan wanita dari darah, maka hukum asalnya adalah haid. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan An-Naw'us Tsalits. InsyaAllah masih cukup. An-Naw'us Tsalits, perkara yang ketiga, sufratun au qudrah. Sufrah, cairan kuning-kuningan yang keluar. Qudrah, cairan yang mutakaddar, yang keruh, ya, sesuatu yang keluar dari kemaluan wanita dalam bentuk kekuning-kuningan atau keruh, ya. Nah, apa hukumnya hal ini? Dia mengatakan bihaitsu tarad dama asfara kama al-juruh atau mutakaddiran baina as-sufrat was-sawad, yaitu bahwa wanita melihat darah yang kekuning-kuningan seperti darah luka, kama al-juruh, seperti darah luka atau seperti air luka, ya, air luka serum, ya. Allah alam bisawab, ya. Ada hal bahwa dia, ya, darah yang atau cairan yang keluar dari luka yang terbuka, ya, yang mungkin digunakan oleh orang sebagai darah putih atau yang semisalnya, ya. Ada hal atau mutakaddiran baina sufra was sawad, atau darah yang keruh antara kuning dan hitam, Bagaimana hukumnya? Nah, tentunya dirinci masalah ini. Kata Syekh, "Fahada in kana fi asna'il hayd aw muttasilan bihi qabla at-tuhri fa huwa haidun. Tasbutu lahu ahkam al-hayd, wa in kana ba'da at-tuhri falaysa bihaidin." Jika dia terjadi, darah tersebut keluar atau cairan tersebut keluar di tengah-tengah masa haid, asna al-haid atau muttasilan bihi. Asna al-haid, misalnya wanita mengalami haid 7 hari, ya, pada hari kedua darah tidak keluar, yang keluar hanya cairan kuning-kuningan. Setelah hari pertama keluar darah, ya, hari kedua cairan yang keluar adalah kekuning-kuningan. Atau wanita mengalami haid 7 hari tadi, pada hari keempat, dari pertama dan keempat darah keluar dengan derasnya, darah haid dengan bau yang dan sifat darah haid. Kemudian hari kelima dan keenam serta ketujuh darah tidak keluar, yang keluar adalah cairan kuning-kuningan saja, ya. Tetapi ingat, masih pada waktu haid, asnail haid, ya, atau muttasilan bihi, atau bergandengan dengan masa haid, ya. Misalnya tadi pada hari ke-7 ternyata biasanya dia bersih, hari ke-8 dia bersih, ini tidak. Hari ke-8 masih kelihatan air, darah yang keruh atau keluar cairan yang keruh atau kuningan. Hari ke-8 dan ke-9 seperti itu. Nanti 10 baru berhenti, ya. Maka di sini dikatakan muttasilan bihi, ya. Fa in kana fi asna'il haid aw muttasilan bihi, jika dia di tengah-tengah masa haid, jadi salah satu di antara hari yang 7 waktu haid itu, aw muttasilan bihi, atau bertambah, masih berlanjut dari waktu haid yang dia biasanya muttasilan bihi,
qabla tuhri, dengan syarat itu sebelum melihat tanda bersih. Ini yang perlu kita sepakati. Qabla tuhri, sebelum melihat tanda bersih, maka hukum asalnya fahuwa haidun, maka dia adalah haid. Tasbutu lahu ahkamul haid, berlaku hukum haid, ditetapkan baginya hukum haid. Jelas ya? Wa in kana ba'da tuhri, adapun jika terjadinya setelah tanda bersih, meskipun masih berlanjut dari haid, ya, seperti tadi, biasanya 7 hari, ke-8 sah dia bersih, 9 sah dia bersih, ya, tiba-tiba hari ke-10 keluar cairan kuning-kuningan atau cairan yang keruh, apa hukumnya ini? Maka ini tentu saja falaisa bihaidin, bukan haid. Kenapa? Karena terjadinya setelah dia melihat tanda bersih, setelah yang sah, bersih yang sah, melihat tanda bersih. Jadi itu intinya pada kalimat qabla tuhri atau ba'da tuhri, setelah atau sudah bersih. Itu intinya. Adapun dasar dalam masalah ini kata Syekh adalah sabda Nabi atau perkataan Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha dalam riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih dan dikeluarkan pula oleh Imam Bukhari, tetapi tanpa penyebutan ba'da tuhri, dan itu hanyalah dari tarjamah dari Imam Al-Bukhari. Berkata Ummu Atiyah, kunna la na'uddu sufrata wal qudrata ba'da tuhri syai'an, adalah kami tidak menganggap cairan kekuning-kuningan dan cairan yang keruh setelah bersih syai'an, tidak menganggapnya sebagai satu apapun, tidak menganggapnya sesuatu, artinya menyepelekannya. Apa itu? Ba'da tuhri. Ini ziarah dalam riwayat Abu Daud. Namun riwayat Abu Bukhari tidak ada penjelasan. Hanya menyebutkan bahwa kunna la na'uddu as-sufrata wa qudrata syai'an. Kami tidak menganggap sufra dan qudrat itu apapun, tidak menganggap apa-apa. Artinya tidak mempengaruhi dan tidak disebut sebagai haid, tidak menghalangi dari sholat dan puasa serta tawaf. Ya, tidak ada apa-apanya. Lihat ini. Dalam riwayat Abu Daud ada tambahan, apa itu? Ba'da tuhri, itu setelah bersih dari haid. Ya. Dan kalimat ba'da tuhur menunjukkan kepada kita bahwa kalau sebelum tuhur berarti apa? Berarti haid. Mafhum mukhalafahnya. Ya? Idza kana qabla tuhri fahuwa syai'un. Ya? Baik. Kalau ba'da tuhri, sufra kuta ba'da tuhri, fahiya syai'un. Apa itu? Fahiya haidun. Maka kalau itu dia darah haid. Baik. Imam Bukhari memberikan tarjamah, memberikan judul dalam babnya hadis ini atau riwayat ini, babu as-sufrati wal qudrati fi ghairi ayyamil haid. Bab cairan kekuning-kuningan dan keruh pada selain masa haid, pada selain hari-hari haid, atau selain menunjukkan bahwa dia setelah bersih, dan itu mengisyaratkan akan satu riwayat dari hadis ini yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud tadi pada kalimat ba'da tuhri. Ya, cuma mungkin dia tidak memenuhi syarat Imam Bukhari tambahan tersebut sehingga dia tidak menyebutkannya dalam tidak menyebutkan hadisnya secara lengkap, hanya mengisyaratkan dalam tarjamahnya, dalam judul babnya. Ya. Baik. Berkata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani Fathul Bari bahwa Imam Al-Bukhari dengan judul babnya mengisyaratkan penggabungan antara hadis Aisyah yang terdahulu ketika beliau berkata kepada para wanita, yang para wanita ini terburu-buru untuk mencari tahu apakah mereka telah bersih dari haid atau tidak, ya. Maka mereka datang kepada Nabi di kursusin dengan suatu tempat yang padanya ada koton, ada kapas yang telah mereka masukkan atau mereka jadikan tanda apakah itu darah haid atau bukan. Itu telah dimasukkan untuk mengecek
atau bukan, ini sudah bersih atau belum, bukan, ya. Maka Aisyah menegur mereka dan mengatakan, la ta'jilanna, ya, janganlah kalian terburu hatta taraina qasat al-bayda, sampai kalian melihat cairan putih itu, ya. Maka itu hadis Aisyah. Jadi jangan terburu-buru, ya. Dan itu menunjukkan, ya, dalam kata disebutkan bahwa para wanita itu datang dengan kapas yang dia ada padanya sufra, cairan kuningan. Aisyah bilang apa? Jangan terburu-buru. Artinya apa? Jangan terburu-buru apa nih? Artinya berarti dihukumi haid atau bukan? Perkataan Aisyah, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Berarti menunjukkan haid atau bukan itu? Ya? Ya? Haid dong. Ya kan? Kenapa? Karena orang ini sedang haid dia. Nah, cuma kemudian dia lihat, oh kayaknya bukan darah yang keluar, cuma cairan yang keluar atau kuning. Maka dia ambil sampelnya dan bawa kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Maka berarti sufra tadi diambil masih berlanjut dari masa haid. Imma ada pada waktu haid atau muttasilan imma dia adanya diambilnya sampel tadi itu masih dalam masa haid, atau sesudah masa haid biasanya tetapi bersambung, berkelanjutan. Maka Aisyah mengatakan jangan terburu-buru, artinya dia masih haid. Hatta taraina, sampai kalian melihat, artinya sampai terlihat kata terbawa itu berarti bersih. Itu riwayatnya, ya. Nah, sedangkan hadis Ummu Atiyah mengatakan apa? Kami tidak menganggap itu haid. Apa itu? Cairan kekuning-kuningan maupun yang first. Kami tidak menganggap sebagai haid. Kapan? Ba'da tuhri, sesudah bersih. Kenapa? Sebab kalau dikatakan dia umum, bukan haid, baik sesudah maupun sebelum bersih, akan bertentangan dengan riwayat Aisyah. Karena riwayat Aisyah menunjukkan kepada kita bahwa kekuning-kuningan pada masa haid atau masih berlanjut sesudah haid, bersambung setelah haid, masih disebut haid. Itu riwayat Aisyah. Sedangkan riwayat Ummu Atiyah dalam riwayat Bukhari ini, seandainya kita tidak lihat riwayatnya Abu Daud, riwayat Bukhari kan mutlak, mengatakan apa? Kunna la na'uddu as-sufata wal qudrata syai'an. Kami tidak menganggap kekuningan dan keruh itu satu apapun. Kami tidak menganggapnya haid. Artinya bersih. Menurut kami itu bersih. Nah, ini kan mutlak, ya. Perlu pembatasan dong. Sebab kalau mutlak tetap seperti ini, dia akan bertabrakan dengan hadis Aisyah. Riwayat Abu Daud dia sebutkan ba'da tuhri, sehingga jelas tidak bertentangan. Tapi riwayat Bukhari tidak ada penyebutan. Karena itu Imam Bukhari berikan judul bab, sudah tidak bertabrakan. Dia berikan penjelasan dan uraian, ya, bahwa apa? Bahwa tadi fi ghairi ayamin haid, bahwa itu untuk cairan kuning dan keruh yang keluar selain masa haid, bukan pada masa haid. Adapun pada masa haid jelas seperti hadis Aisyah, maka dia haid. Adapun selain masa haid, nah itu berarti betul tidak dianggap apa-apa, bukan haid. Jelas ini? Ya. Nah, begitu uraian dari Syekh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Baik, saya kira itu akhir permasalahan kita. Sebenarnya ada masalah yang penting juga untuk diketahui sebenarnya tentang masalah kafatul bayda itu sendiri apa sebenarnya, ya, dan bagaimana seorang wanita mengetahui masalah at-tuhur, tanda bersihnya. Ini penting. Kenapa? Karena kalau tadi pembatasan 15 ke 10 tidak ada dasarnya kan? Ya, 15 ke 10 tidak ada dasarnya. Sekarang ada dasarnya. Apa itu? Kalimat ba'da
At-Tuhri dari riwayat Ummu Atiyah itu. Ya, Ba'da Tuhri juga perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha yang mengatakan sampai kalian melihat qafatal bayda, sampai melihat tanda putih, cairan putih ini. Ya, ini bukan pembatasan kan? Nah, maka kita perlu melihat sebenarnya apa pembatasan itu hakikatnya. Apa sih yang dimaksud pembatasan itu? Apa qafatul bayda itu? Ya, apa tuhur itu? Karena Ba'da Tuhri tadi. Apa tuhur itu? Ya, maka ini pokok. Tanpa menjelaskan itu, tetap kita akan bingung tentang sufra dan kudrohnya ini. Karena jangan-jangan kita sudah menyangka sudah bersih, kalau masih berlanjut dengan haid, ya kan? Masih berlanjut. Adapun bahwa dia pada masa haid, saya kira mulai kita bedakan. Ini masa haidnya, terjadinya sufranya atau di luar masa haid, ini kita tahu. Tapi sekarang, apakah ini kelanjutannya? Seperti wanita yang biasanya haid 7 hari. Hari ke-8, ya, ternyata keluar sufrah dan kudrah tadi, keluar itu. Ke-8 dan ke-9 ini. Nah, apakah keluarnya 8-9 ini tadi setelah dia bersih sesaat sebelum masuk hari ke-8? Dan kalau dia bersih, apakah terlihat qafatul bayda? Ya? Nah, kalau terlihat qafatul bayda atau hukumnya hukum bersih, berarti hari ke-8 dan ke-9 ini tidaklah dia dikatakan haid. Kalau ternyata belum terlihat qafatul bayda atau dia belum dikatakan bersih, bagi 8-9 ini bersambung dengan haid, sehingga dia disebut haid, ya kan? Maka ini titik rawan. Apa itu tuhur? Bagaimana cara mengetahuinya? Dan apa yang dimaksud dengan qafatul bayda? Dan bagaimana rinciannya? Maka ini permasalahan yang sangat penting dan butuh uraian penjelasan dari pemikiran para ulama tentang hal tersebut. Ya. Baik, oleh karena itu kita akan bahas masalah itu insyaallah pada kesempatan yang akan datang, sekaligus menjelaskan tentang masalah bentuk yang keempat nanti, yaitu taqattun fi al-haid. Ada pertanyaan dari akhwat, pertanyaan yang langsung dari akhwat ini. Kemudian dia akan dibahas lebih lanjut nanti permasalahannya tentang hukum wanita haid duduk di masjid. Jadi mana yang dikuatkan? Karena sesungguhnya dengan rekaman sekarang wanita bisa tidak menghadiri pengajian di masjid jika dia haid dengan mengambil atau mendengarkan dari rekaman, ya kan? Nah, pertanyaannya katanya apa yang dirojikan ini? Berhubung yang bertanya baru hadir, ya. Maka sebenarnya dia akan dibahas nanti oleh Syekh Utsaimin dalam pembahasan ahkamul haid, hukum-hukum seputar wanita yang sedang haid itu. Dan Syekh Utsaimin merujukkan pendapat yang mengatakan tidak boleh ke masjid, tidak boleh masuk masjid, ya. Dan haram wanita datang ke masjid atau duduk di masjid al-masjid al-masjid lil haid mamnu, ya, terlarang. Tetapi ya Allah alam bisawab, tentunya baik dalam masalahnya adalah kepada Alkitab dan Sunnah yang sahihah. Nah, dan memang ya masalah seputar wanita haid masuk ke masjid itu imma dia pendalilan dengan qiyas, mengkiaskan dengan junub, yang ada keterangan ayatnya wala adiri sabilin, ya, wala junuban illa adiri sabilin, tidak orang junub kecuali dia melintas di masjid saja, ya. Yang banyak terjadi imma dia dikiaskan dengan junub, dan kias yang batil, yang tidak benar, karena kiasnya berbeda. Kias ma'al haid, kias yang perbedaan yang hajjal antara haid dengan junub, ya. Atau imma dia dengan dalil, dan dalil yang dipakai imma dia dhaif, dan itu banyak seperti riwayat-riwayat yang datang seputar masalah wanita yang haid itu, atau dia sahih ghairu sharih, hadisnya sahih tetapi tidak tegas menunjukkan pelarangan wanita haid masuk ke masjid. Seperti hadis Aisyah yang Sahih Bukhari, ketika Nabi minta kepada Aisyah diberikan tikar, ya Aisyah nawilni khumrah, ya Aisyah tolong keluarkan kepadaku khumrah, itu tikar sembahyangku, tikar yang dipakai digunakan baginya Nabi ketika sujud, ya. Maka Aisyah mengatakan inni haidun
inna haidataki laysat biyadiki, sesungguhnya haidmu bukanlah di tanganmu, bukanlah di tangannya. Ada istibah di sini, karena haid di tangan artinya tangan yang hakiki, maksudnya bahwa yang dimintakan hanya menyodorkan. Tangan kan enggak ada apa-apanya. Haidmu itu bukan tangan yang sedang haid, ya. Atau bahwa maksudnya adalah masuk sajalah, antar sekalipun kamu harus masuk, karena saya tidak iktikaf. Mengapa? Karena haid itu kan ketentuan Allah, bukan di tanganmu. Syai'un katabahu Allah ala banati Adam. Perkara yang telah Allah takdirkan dari Bukhari yang lain, ya, kepada anak wanita Adam. Jelas ini. Jadi dia, kalaupun dia sahih, baru sahih. Tidak begitu tegas, ya. Karena itu kita mengatakan bahwa yang rajih adalah pendapat yang mengatakan bolehnya wanita haid untuk duduk di masjid, ya, mengambil ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tentunya dengan syarat bahwa mereka haruslah menjaga agar apa yang ada dari haid la yulawisul masjid, tidak mengotori masjid, sehingga menyebabkan ternajisnya masjid. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu kesimpulannya, walaupun rinciannya akan datang dalam pembahasan yang berikutnya nanti insyaallah. Jadi bahwa kita menguatkan pendapat ulama yang mengatakan bahwa wanita yang haid boleh masuk ke masjid, ya. Itu pendapat dari Al-Albani, pendapat dari Syekh Mustafa Al-Adawi, ya. Walaupun jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Jumhur mengatakan tidak boleh. Wallahu a'lam. Hajat yang besar, kemudian sang wanita tidak menghendakkan dia masuk masjid, khurujan min khilaf, agar dia lepas dari perselisihan yang ada, maka itu aula saja. Aula itu. Jika dia tidak masuk masjid itu dalam hadis yang mendesak. Allahu a'lam bishawab. Dia mengatakan apa? Wa ya'tazil al-hayd musalla, dan wanita yang haid menjauhi musalla, ya. Kita menjelaskan kepada umirna an nakhruja, kami diperintahkan untuk keluar pada hari raya Aid, ya, fayastabna al-khair wa da'watul muslimin, agar mereka para wanita itu melewati walawatul khudur, keluar min khair, menyaksikan kebaikan dan doa kaum orang beriman, orang muslim, ya. Kemudian kata Ummu Atiyah, wa ya'tazil al-musalla, apa? Wa ya'tazil al-hayd al-musalla, dan wanita yang haid menjauhi musalla. Kalau dijauhi oleh wanita haid tidak boleh duduk, tidak boleh tinggi, ya. Walaupun kita lihat bahwa musalla itu adalah tanah lapang, dan seperti yang mengatakan bahwa musalla yang dimaksud bukanlah maksudnya tempat, tapi sholatnya. Bahwa wanita yang haid tidak sholat. Adapun bahwa mereka para wanita tetap di tanah lapang mendengarkan khutbah, mendengarkan da'watul khair, ya kan? Tetap mendengarkan itu. Jadi bahwa mereka tidak melaksanakan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Setelah khutbah para laki-laki dia mengatakan para wanita, ya, dan tidak dilakukan bahwa wanita yang dikatakan oleh Nabi itu adalah wanita yang khusus berada di luar lapangan. Tidak, mereka adalah para wanita yang ikut sholat bersama Nabi dan yang tidak ikut bersama Nabi karena keadaan haid mereka. Wallahu a'lam bishawab. Jika begitu pendalilnya pun dalilnya sahih, tapi untuk menjadikannya sebagai dalil, maka ini muhtamal, dalil yang masih belum begitu kuat, ya, ghairu sharih, tidak tegas menunjukkan terlarang wanita haid masuk ke masjid. Wallahu a'lam.